Sebelum diskusi, saya ingin menyampaikan sebuah tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari perspektif budaya dan perubahan sosial. Ini Maulid Nabi ini sudah sering digencarkan oleh ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita, bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Karena itu banyak saudara-saudara kita yang muslim sudah tidak lagi mengadakan peringatan Maulid. Karena tatkala peringatan Maulid itu dilaksanakan, maka kemudian orang-orang yang memperingati Maulid itu dianggap ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, bahwa orang yang memperingati Maulid Nabi itu menurut mereka akan masuk neraka. Na'udzu. Karena itu kita mau lihat apa sih peringatan Maulid itu dari sisi budaya dan dari sisi perubahan sosial. Dalilnya nanti. Jadi peringatan Maulid itu telah menjadi tradisi keagamaan, termasuk di Indonesia. Ini tidak hanya bersifat ritual, tapi juga menyangkut dimensi budaya, dimensi sosial, dan dimensi dakwah. Maulid Nabi buat umat Islam bukan sekedar mengenang kelahiran Nabi, bukan, tapi menginternalisasi nilai-nilai ajaran beliau ke dalam kehidupan sosial. Dan Maulid Nabi itu sudah menjadi institusi sosial dan media dakwah yang efektif. Alhamdulillah. Dan media dakwah yang efektif itu akan menjadikan nilai keagamaan dan solidaritas umat itu menjadi kuat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang ahli sosial dan ahli sosiologi melihat Maulid Nabi itu dari perspektif budaya. Mereka mengatakan Maulid Nabi itu berfungsi sebagai cultural heritage umat Islam, menjadi medium transmisi budaya ke dalam generasi berikutnya. Jadi Maulid Nabi itu mencetak generasi berikutnya cinta Nabi, cinta Islam, dan imannya kuat. Karena itu kita lihat ada bacaan sholawat, ada syair Barzanji, dan ada sejarah Nabi yang dikemukakan dan disampaikan di dalam acara Maulid Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini salah satunya ada sholawat Bani Hashim. Bisa jadi di antara kita jarang yang tahu sholawat Bani Hashim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini sholawat Bani Hashim ini sangat masyhur, sangat dikenal di kalangan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi dari Bani Hashim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Berilah kesejahteraan dengan kesejahteraan yang sempurna. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Maulid Nabi juga di samping salawat-salawat yang lain juga ada salawat asgil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa asgilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zalim bersama sesama orang-orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, selamatkan kami di tengah-tengah mereka dengan keselamatan, dan juga limpahkan rahmat dan keluarga kepada Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di sini. Jadi dalam peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibacakan berzanji. Ada yang diba, ada yang berjanji, ada simtud dura. Antara lain di dalam berjanji itu disebutkan begini: walamma tamma min khamlihi syahrani 'alal masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwali bani Adi min ad-dha'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna sukmahu wa syakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita terjemahkan walamma tamma min khamli syahrani 'alal masyhuril aqwalil marwiyah, tatkala beliau genap 2 bulan dalam kandungan usia ibunya, dalam kandungan 2 bulan di kandungan ibunya, menurut riwayat yang masyhur, tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah, ayahnya yang bernama Abdullah itu wafat di Madinatul Munawwarah. Wa kana qad ittaja bi akhwali bani Adi min al-Ta'ifatin Najjariyah, dan ketika ayahnya itu sempat singgah di rumah-rumah pamannya dari Bani Adi yang termasuk kelompok Bani Najjar, wa makatha fihim syahron saqima yu'anuna sukma wa saqwa, ayahnya tinggal di paman-pamannya itu selama 1 bulan karena sakit parah, maka kemudian beliau meninggal. Lalu kemudian dilanjutkan walamma tamma min khamli tis'ata syurin qamariyah wa ana lizzamani ayyan jaliya anhu sodah khadara ummahu lailata maulidi Asiyah wa Maryam fi nisbatin minal khadiratil qudsiyah wa khadaha al-makhadu fa waladatu sallallahu alaihi wasallam nuriyatan la usana. Baru mahal qiyam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Walamma tamma min khamli asyurin qamariyah, tatkala usia kandungan ibundanya itu genap 9 bulan qamariyah, bukan 9 bulan syamsiyah tapi 9 bulan qamariyah. Wa ana lizamani ayyan jaliya anhu soda, telah tiba zaman tersingkap kegelapan. Dengan lahirnya Nabi akan tersingkap zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan cahaya. Khadar ummahu lailata maulidihi, pada malam kelahiran Nabi Asiyatu wa Maryamu fi nisbatin minal khadiratul qudsiyah, Allah menghadirkan Asia dan Maryam datang ke ibunya bersama kelompok perempuan dari khadiratul qudsiyah. Wa akhadhal makhadu fa waladatu, maka tatkala Siti Aminah terasa perutnya sakit akan melahirkan, fawaladathu sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah Nabi nuriyatan la usana, dengan disertai cahaya yang cemerlang. Alhamdulillah. Ini yang menjadikan orang di luar sana kemudian menganggap ini mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin Asia istri Fir'aun yang beriman di zaman Nabi Musa, dan Maryam, Siti Maryam, ibundanya Nabi Musa, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, bisa hadir di dalam kelahiran Nabi? Gak mungkin, mustahil, mustahil. Asia sudah meninggal, Maryam sudah meninggal, bagaimana mungkin dia bisa menghadiri kelahiran Nabi? Ini Allah yang berkehendak. Kita kaji di sini. Hadirin rahimakumullah.